Gimana kalau saya bilang, Anda bisa loh menguasai bahasa baru cuma dalam hitungan bulan, bukan tahunan? Atau belajar coding buat bikin aplikasi impian Anda sendiri dalam waktu yang super singkat? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah strategi belajar yang bisa dibilang radikal. Strategi yang dipakai para juara buat mencapai hal-hal yang kelihatannya mustahil banget. Oke, ceritanya dimulai dari sebuah teka-teki yang menarik banget. Gimana caranya seseorang bisa ibaratnya ngehack sebuah acara kuis. Acara yang seharusnya kan nguji pengetahuan seumur hidup kita, tapi malah diubah jadi semacam proyek yang bisa dimenangkan pakai strategi. Coba dibayangin tantangannya. Anda mau ikut kuis super sulit kayak Jeopardy. Pertanyaannya tuh bisa tentang apa aja, bener-bener dari sejarah kuno sampai fisika kuantum. Gimana coba cara belajarnya? Mustahil banget kan kelihatannya buat persiapan? Kecuali kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas buat mempelajari semuanya. Lihat angka ini, $77.000. Itu rekor kemenangan dalam satu hari yang dipecahkan sama kontestan bernama Roger Craig. Dan percaya deh, ini sama sekali bukan karena keberuntungan. Tapi, yang paling mengejutkan itu justru reaksinya pas dia menang. Dia bilang, yang pertama kali kepikiran sama saya itu bukan, wow, saya menang gede banget. Tapi, wah, sistem yang saya bikin beneran berhasil. Nah, ini dia kuncinya. Ini bukan soal pengetahuan doang, tapi soal sistem. Jadi, sistemnya itu kayak gimana sih? Gini, dia tuh nggak belajar kayak siswa biasa. Dia mikirnya kayak seorang data scientist. Sementara kontestan lain sibuk menghafal, dia malah ngunduh puluhan ribu data pertanyaan lama, nyari polanya, dan bikin peta visual buat lihat di mana aja kelemahannya. Intinya, dia ngehack permainannya bahkan sebelum dia mulai main. Ini jelas bukan sekedar belajar giat biasa ya, ini adalah sebuah strategi. Strategi yang disengaja, agresif, dan sepenuhnya mandiri. Dan bagian paling menariknya, pendekatan ini ternyata ada namanya, dan siapapun bisa mempelajarinya. Apa yang dilakukan Roger Craig tadi itu adalah contoh sempurna dari sebuah konsep yang namanya ultra learning. Kalau disederhanain, ultra learning itu adalah saat di mana Anda berhenti jadi murid pasif dan berubah jadi manajer project buat pendidikan Anda sendiri. Tujuannya bukan sekedar belajar, tapi benar-benar menguasai sebuah keahlian secepat dan seefektif mungkin. Terus, apa bedanya sama belajar biasa? Wah, beda banget. Di sini, Anda yang pegang kendali penuh, bukan kurikulum sekolah. Prosesnya juga intens, bukan sambil lalu. Dan yang paling penting, semuanya itu strategis. Ada rencananya. Kalau semua ini digabungin, hasilnya bisa luar biasa. Oke, kedengarannya keren ya. Terus gimana cara mulainya? Semuanya itu berawal dari dua prinsip dasar yang jadi fondasi dari setiap proyek ultra learning. Prosesnya itu dimulai dengan dua langkah yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Langkah pertama, Anda bikin petanya dulu. Ini yang disebut meta learning. Nah, kalau petanya udah jadi, baru deh Anda langsung terjun ke lapangan dengan prinsip directness atau keterus-terangan. Jadi, meta learning itu intinya adalah belajar tentang cara belajar suatu subjek. Ini tahap riset Anda. Sebelum mulai, Anda cari tahu dulu konsep-konsep utamanya apa aja sih? Cara belajar paling efektif gimana ya? Sumber belajar terbaik apa? Nah, persis kan kayak yang dilakuin Roger Craig, dia nggak langsung ngapalin, tapi dia analisis dulu permainannya. Lalu prinsip kedua, directness atau keterus-terangan. Ini yang benar-benar jadi pembeda. Idenya simpel banget. Cara tercepat buat belajar sesuatu adalah dengan langsung melakukan hal yang pengen Anda kuasai itu. Mau jago bahasa Perancis? Ya mulai ngomong, walaupun masih patah-patah. Mau jago coding? Jangan cuma baca buku, langsung coba bikin sesuatu. Contoh paling pas buat prinsip ini tuh ceritanya Eric Barone, pencipta game super populer Stardew Valley. Dia mau bikin game impiannya, tapi nggak punya tim sama sekali. Terus gimana dia belajar semuanya? Buat belajar pixel art, dia ya langsung gambar semua aset buat gamenya. Buat belajar musik, dia langsung bikin soundtracknya. Buat belajar program, dia langsung ngoding gamenya dari nol. Dia nggak belajar satu-satu secara terpisah, tapi dia belajar sambil langsung ngerjain produk akhirnya. Sekarang, mungkin Anda mikir, oke, ini semua kedengeran hebat sih, tapi bukannya ini cuma buat orang-orang yang emang udah jenius dari lahir ya? Pertanyaan bagus. Coba kita bahas. Kalau kita lihat, ada dua tipe jenius. Di satu sisi, ada jenius alami kayak Terence Steele. Dia ini anak ajaib yang udah bisa baca dari umur 2 tahun, kayak udah terlahir jenius aja gitu. Tapi, di sisi lain ada Judith Polgar, pecatur wanita terhebat sepanjang sejarah. Dan ceritanya, dia, wah, jauh lebih menarik. Soalnya, kejeniusan Judith itu bukan takdir. Itu adalah hasil sebuah eksperimen.
Ayahnya, Laszlo Polgar, punya keyakinan yang waktu itu dianggap radikal banget. Dia percaya kalau kejeniusan itu bukan anugerah dari lahir, tapi bisa diciptakan. Jadi dia mutusin buat ngebuktiin teorinya itu dengan mendidik ketiga putrinya di rumah dengan satu fokus yang super intens. Catur. Dan gimana hasil eksperimennya? Berhasil, jauh di luar dugaan. Ketiga putrinya jadi pemain catur kelas dunia dan Judith jadi yang terhebat. Ini membuktikan keyakinan ayahnya. Seorang jenius itu tidak dilahirkan, tetapi dididik dan dilatih. Ini nunjukin kalau strategi yang tepat bisa menciptakan sesuatu yang sering kita sebut bakat. Kisah Roger Craig, Eric Beron, dan Judith Polgar itu kan inspiratif banget ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apa artinya semua ini buat kita? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Nah, ini poin terpenting yang perlu kita ingat. Ultra learning itu lebih dari sekedar kumpulan trik belajar. Ini soal pola pikir. Ini tentang keyakinan bahwa kita bisa secara aktif merancang keahlian dan bahkan identitas seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Karena pada akhirnya, setiap kali kita berhasil menguasai sesuatu yang sulit, hadiahnya itu bukan cuma keahlian itu sendiri. Hadiah yang sesungguhnya adalah cakrawala kita yang jadi lebih luas. Kita jadi bisa melihat berbagai kemungkinan baru dalam hidup kita, kemungkinan yang sebelumnya bahkan nggak pernah kita sadari ada. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa belajar ini, tapi lebih ke kalau Anda menerapkan strategi yang tepat, kalau Anda berkomitmen pada sebuah proyek yang intens, pertanyaan yang sebenarnya adalah, Anda bisa jadi siapa?